Shalom saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Pastor Abis Rupan dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Saya percaya Anda yang ada di rumah-rumah maupun Anda yang di kantor, mungkin Anda yang sedang berada di dalam peristirahatan Anda mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai 21. Firman Tuhan berkata, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yesaya. Dan Yesus berkata, dengar, genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Dan Yesus berkata apa? Hari ini. Jadi saudaraku, bukan besok, bukan kemarin, tetapi hari ini. Demikian juga pada besok hari, juga hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, bagaimana kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Katakan amin. Yang pertama saudaraku, kita bisa melihat dari apa yang Yesus sampaikan. Yang pertama, orang-orang tawanan dibebaskan saudaraku. Siapakah orang-orang tawanan itu yang dibebaskan? Jadi masuk dari pembacaan kitab Nabi Yesaya yang disampaikan oleh Yesus di tengah-tengah kita saudaraku. Saudaraku dengar, mereka yang hidupnya terbelenggu oleh dosa. Jadi orang-orang tawanan yang dibebaskan, mereka adalah budak dosa yang tidak bisa keluar dari kehidupan dosa, sebab dosa sangat menguasai hidupnya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Israel pada waktu itu mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Alkitab mencatat lebih dari 400 tahun bagaimana mereka bangsa Israel ada di Mesir. Saudaraku dikasih Tuhan, akhir kehidupan mereka bukanlah kemakmuran. Akhir kehidupan orang Israel ketika mereka diperbudak oleh Mesir bukanlah kebahagiaan dan bukan juga damai sejahtera, melainkan mereka hidup sebagai budak. Mereka kerja paksa dan penindasan serta penganiayaan itu melekat di dalam diri orang Israel ketika mereka sedang berada di Mesir, saudaraku. Kita bisa melihat saudaraku bagaimana mereka rajin bekerja, tetapi mereka tidak dapat menikmati hasil kerja saudaraku, sebab mereka adalah budak Mesir. Mereka hidup sebagai orang-orang tawanan yang tidak hidup bebas. Nah saudaraku dikasih Tuhan, gambaran perbudakan oleh Mesir ini adalah gambaran dosa yang memperbudak setiap orang. Yang kedua saudaraku, Yesus berkata penglihatan bagi orang-orang buta. Siapakah orang-orang buta itu? Orang-orang buta itu adalah mereka yang betul-betul buta karena tidak bisa melihat terang. Mereka buta karena tidak bisa melihat kebenaran. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka yang tidak melihat kebenaran Tuhan, dengar, mereka akan melihat kebenaran Tuhan melalui pribadi Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, di akhir zaman ini saudaraku, saya percaya
Dengar, banyak orang buta akan melihat terang Tuhan. Mengapa demikian saudaraku? Karena semakin banyak setiap pribadi manusia mengharapkan terang kehidupan ada di dalam hidup mereka. Dan Roh Kudus, saya percaya saudaraku, Roh Kudus mencurahkan kuasanya untuk menarik banyak orang datang kepada terang Yesus. Yang ketiga saudaraku, membebaskan orang-orang yang tertindas. Siapakah orang-orang yang tertindas? Mereka adalah orang-orang yang teraniaya, yang mengalami diskriminasi saudaraku. Mungkin dunia melihat Anda, dunia melihat kita dari segi kekayaan dan status sosial, tetapi Yesus datang kepada saya dan saudara untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Saudaraku dikasihi Tuhan, siapa orang yang tertindas? Mereka yang mengalami sakit penyakit. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar, sakit penyakit menindas hidup setiap orang sehingga tidak ada kebebasan. Terlebih lagi saudaraku, di saat ini kita bisa melihat bagaimana setiap kita ditindas oleh COVID-19, oleh virus corona. Tetapi saya percaya saudaraku, masih ada kesembuhan, masih ada mujizat. Saya percaya saudaraku, kuasa Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita, sebab Yesus datang membawa kesembuhan. Yesus datang membawa keselamatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya, saya sangat yakin saudaraku, Yesus datang untuk menyembuhkan Anda. Anda yang ada di rumah-rumah, saya percaya dimanapun posisi Anda, dengar, Yesus datang untuk menyembuhkan Anda. Yesus datang untuk membebaskan Anda dari sakit penyakit. Katakan amin. Haleluya. Yang keempat saudaraku, Yesus berkata, tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus berkata, dengar, saat ini, hari ini, engkau akan melihat belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan akan nyata atas kehidupan kita semua. Dahsyat saudaraku. Dengar saudaraku dikasihi Tuhan, pada hari ini Allah menyatakan belas kasihannya kepada manusia melalui pribadi Yesus, yaitu setiap manusia memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saudaraku dengar, mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit, mungkin juga engkau mengalami keterikatan dosa, dan engkau rindu mengalami kesembuhan dan penindasan. Saudaraku dengar, pada hari ini, saudaraku dengar, tidak ada yang melihat engkau saat ini. Saat ini juga, hari ini juga saudaraku, Tuhan sedang melihat engkau. Itulah sebabnya pada hari ini, seperti Alkitab berkata, Dia berdiri di depan pintu, Dia mengetuk pintu. Pada hari ini juga saudaraku, Dia sedang mengetuk pintu hati Anda. Dia datang untuk menyelamatkan Anda. Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia datang untuk menyembuhkan kita semua. Mari saudaraku, buka hatimu. Saya percaya pada hari ini saudaraku, kesembuhan, pembebasan, pemulihan, keselamatan hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, buka hatimu. Saya berdoa pada hari ini, kesembuhan terjadi di tengah-tengah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pembebasan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, mungkin mereka yang sudah positif COVID-19. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa oleh karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus, penyakit mereka sudah disembuhkan. Hamba berdoa Tuhan buat mereka yang mengalami penyakit yang lain, penyakit jantung, penyakit diabetes,
penyakit darah tinggi, apapun jenis penyakitnya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau merindukan suatu keselamatan di dalam hidupmu, dengar, cuma hanya ada satu pribadi yang menyelamatkan saya dan saudara, yaitu nama Yesus. Yesuslah yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Yesuslah jaminan bagi kita supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku dengar, Alkitab berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Allah memberikan Yesus supaya saya dan saudara kita semua diselamatkan. Kalau engkau rindu untuk diselamatkan, mari buka hatimu dan ikutin saya berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang berdosa. Kami sadar Tuhan, tidak ada yang bisa menolong kami, tidak ada yang bisa menyelamatkan kami. Dan pada hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu bahwa hanya Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang sanggup menyelamatkan kami. Dan pada hari ini Bapa, masuklah Engkau, jadilah Engkau Raja di dalam kehidupan kami. Kami percaya pada hari ini keselamatan sudah terjadi. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan firman yang selanjutnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.